Seorang tukang bubur miskin dan gadis calon arsitek kaya dipertemukan oleh hujan dan sebuah payung biru. Dari situlah dua dunia berbeda mulai saling terikat. Matahari baru saja muncul, menembus celah pepohonan, memantulkan cahaya ke jalanan yang mulai ramai. Udara pagi bercampur dengan aroma khas kuah kaldu, kacang goreng, dan bawang goreng dari gerobak bubur ayam milik seorang pemuda bernama Raka. Gerobak itu sudah tua, catnya mengelupas, rodanya sering macet. Namun bagi Raka, gerobak itulah harta paling berharga. Dari sanalah ia dan ibunya bisa bertahan hidup setelah ayahnya meninggal 3 tahun lalu. Raka masih muda, baru berusia 22 tahun, namun wajahnya sudah menua karena beban hidup. Tangannya kasar, kulitnya mengelap terbakar matahari, dan tubuhnya kurus karena lebih sering memikirkan ibunya ketimbang dirinya sendiri. Setiap hari, ia mendorong gerobak dari gang sempit rumah kontrakan menuju perempatan jalan besar tempat ia menjajakan buburnya. Pagi itu, seperti biasa, ia mulai mengaduk bubur dalam panci besar sambil berdoa lirih agar dagangannya laris. Ibunya sedang sakit di rumah, hanya bisa terbaring di kasur tipis, jadi semua tanggung jawab kini berada di pundaknya. Sesekali, Raka menatap ke arah orang-orang yang lalu lalang dengan pakaian rapi, sepatu mengkilat, dan kendaraan mewah. Dalam hatinya ia bertanya, "Kapan ya aku bisa seperti mereka? Kapan aku bisa keluar dari lingkaran hidup yang terus menekan ini?" Di seberang jalan, sebuah mobil sedan hitam berhenti di lampu merah. Dari balik kaca, tampak seorang gadis muda menunduk, sibuk membaca sebuah buku tebal bergambar rancangan bangunan. Gadis itu bernama Naila, anak tunggal dari seorang pengusaha properti ternama. Ia bercita-cita menjadi arsitek, meski ayahnya lebih menginginkan dia mengurus bisnis keluarga. Naila terbiasa dengan kenyamanan, kursi empuk, makanan enak, kamar luas berpendingin, dan masa depan yang hampir pasti terjamin. Namun pagi itu, entah kenapa, tatapan Naila teralihkan dari bukunya. Matanya tanpa sengaja menangkap sosok Raka yang sedang menyajikan bubur untuk pelanggan. Gerakannya sederhana, namun ada ketekunan dan kesungguhan yang anehnya membuat Naila terdiam. Dari balik kaca mobil mewahnya, ia melihat peluh yang jatuh di wajah Raka, tangan yang lincah namun lelah, serta senyum kecil yang ia berikan pada pelanggan meski jelas hidupnya penuh kepahitan. Mobil pun melaju saat lampu hijau menyala. Naila kembali ke bukunya, tapi bayangan wajah pemuda tukang bubur itu seolah tertinggal di benaknya. Ia tak tahu mengapa, namun ada sesuatu yang membuatnya ingin tahu lebih jauh. Hari-hari berikutnya, pertemuan tak disengaja itu berulang. Setiap kali mobil Naila berhenti di perempatan jalan menuju kampusnya, matanya selalu tanpa sadar mencari gerobak bubur ayam itu. Sementara Raka, yang sama sekali tidak menyadari dirinya sedang diperhatikan, terus sibuk melayani pelanggan dengan senyum sederhana. Suatu pagi, ketika hujan deras mengguyur kota, gerobak Raka hampir terbalik tertiup angin kencang. Bubur di panci nyaris tumpah, membuatnya panik. Ia berusaha menahan gerobak dengan tubuh kurusnya, namun ban yang macet membuatnya kalah melawan derasnya hujan. Saat itulah, sebuah payung berwarna biru tiba-tiba terbuka di atas kepalanya. "Mas, hati-hati, nanti jatuh semua dagangannya." Suara lembut itu terdengar jelas di telinga Raka. Raka menoleh, dan di hadapannya berdiri seorang gadis dengan wajah teduh, rambut hitam panjang yang mulai basah oleh hujan, dan buku tebal yang ia peluk erat. Itu Naila. Untuk pertama kalinya, mata Raka dan Naila bertemu langsung. Ada keheningan singkat di tengah hiruk-pikuk hujan dan lalu lintas. Raka terdiam, tak percaya bahwa ada gadis seagung itu berdiri meneduhkan dirinya dengan payung. Sementara Naila, untuk alasan yang ia sendiri belum mengerti, merasa dadanya bergetar melihat tatapan lelah namun tulus dari pemuda di depannya. Hujan makin deras. Naila membantu Raka mendorong gerobak ke tempat teduh.
Tangannya yang halus memegang kayu gerobak yang kasar dan lembab, kontras seperti langit dengan bumi. Raka ingin menolak bantuan itu, merasa rendah diri, namun suaranya tercekat. "Mbak, gak usah, saya bisa sendiri." Naila tersenyum kecil, meski tangannya mulai gemetar karena dingin. "Kalau sendiri, buburnya bisa jatuh semua, saya cuma bantu sebentar." Gerobak pun berhasil dipindahkan ke bawah emperan toko yang sudah tutup. Nafas Raka tersengal, tubuhnya basah kuyup, sementara Naila masih berdiri dengan payung biru yang melindunginya. Ada keheningan canggung di antara mereka. "Terima kasih, Mbak," Raka akhirnya mengucapkan suara dengan lirih. Naila mengangguk, "Sama-sama, Mas." Dan saat itulah, tanpa mereka sadari, benih kecil pertemuan dua dunia berbeda mulai tumbuh di perempatan jalan itu. Dunia seorang tukang bubur ayam miskin dan dunia seorang gadis calon arsitek kaya. Namun, takdir jarang memberi pertemuan tanpa cobaan. Dari jauh, seorang pria berpakaian rapi dengan jas hitam memperhatikan kejadian itu dari dalam mobil. Ia adalah supir keluarga Naila yang sejak tadi menunggu dengan resah. Dengan cepat, ia menghubungi ayah Naila melaporkan bahwa putrinya terlihat dekat dengan seorang tukang bubur jalanan. Dan kabar itu, tanpa mereka duga, akan menjadi awal dari konflik panjang antara kemiskinan dan kekayaan, antara cinta dan kehormatan, antara mimpi dan kenyataan. Pagi itu, suasana kampus dipenuhi semangat mahasiswa yang baru saja memulai semester baru. Gedung tinggi dengan desain modern menjulang, kaca-kaca besar berkilauan terkena sinar matahari. Di salah satu sudut, Naila duduk di tangga kampus, membuka buku sketsa yang selalu menemaninya. Tangannya menari di atas kertas, menggambar rancangan bangunan sederhana, sebuah rumah kecil dengan gerobak bubur ayam di depannya. Ia sendiri terkejut melihat hasil sketsanya. Mengapa yang muncul di benaknya bukan gedung pencakar langit atau rumah mewah, melainkan sesuatu yang begitu sederhana. Namun setiap goresan garis itu membuatnya merasa hangat, seolah ada yang diam-diam mengetuk hatinya. Wajah Raka, pemuda tukang bubur yang ditemuinya kemarin, muncul samar dalam pikirannya. Sementara itu, di rumah kontrakan kecil yang lembab dan berlantai tanah, Raka duduk di samping ibunya yang masih terbaring lemah. Wajah ibunya pucat, nafasnya pendek-pendek, tubuhnya hanya diselimuti kain tipis. "Rak, daganganmu kemarin gimana?" tanya ibunya lirih. Raka tersenyum kecil meski matanya sembab karena begadang. "Alhamdulillah, Bu, habis." Padahal kenyataannya banyak bubur yang tidak terjual karena hujan deras. Untung saja ada seorang gadis yang membantunya menahan gerobak meski ia tak tahu siapa sebenarnya gadis itu. Ibunya menghela nafas panjang seolah lega mendengarnya. "Kamu jangan terlalu capek, Nak. Hidup memang berat, tapi jangan pernah berharap. Allah itu adil." Raka menggenggam tangan ibunya yang kurus. "Iya, Bu, aku kuat kok, asal ibu sehat." Dalam hatinya, Raka tahu bahwa ia sedang berbohong pada ibunya. Uang yang ada di dompet tinggal beberapa lembar ribuan. Untuk membeli obat pun tak cukup, apalagi untuk kebutuhan sehari-hari. Ia harus mencari jalan keluar, tapi ia tak tahu harus kemana. Siang harinya, di sebuah ruang kantor luas yang dipenuhi ornamen kayu mahal, seorang pria paruh baya sedang duduk di kursi empuk berlapis kulit. Dialah Pak Darmawan, ayah Naila, seorang pengusaha properti yang disegani sekaligus ditakuti banyak orang. Di depannya berdiri supir pribadi yang kemarin melihat Naila membantu Raka. "Jadi, kamu lihat sendiri?" tanya Pak Darmawan dengan suara berat. Supir itu mengangguk cepat. "Iya, Pak, Nona Naila menolong seorang tukang bubur di pinggir jalan. Mereka terlihat cukup akrab." Wajah Pak Darmawan mengeras, urat di pelipisnya menonjol. "Anak saya harus fokus jadi arsitek, bukan bergaul dengan orang jalanan. Ingat, saya tidak mau ada noda sedikit pun pada nama keluarga ini." Dalam hati, Pak Darmawan menyimpan rasa takut. Ia sudah merancang masa depan Naila. Kuliah arsitektur hanya formalitas, ujungnya ia harus mengelola bisnis properti keluarga. Kalau anaknya sampai jatuh cinta pada seorang miskin, seluruh reputasinya bisa hancur.
Hari-hari berikutnya, Naila mulai berani membeli bubur langsung dari gerobak Raka. Awalnya ia hanya sekadar mampir, alasan klasik, "Saya suka buburnya, Mas." Tapi sebenarnya ia ingin tahu lebih banyak tentang pemuda itu. "Mas, kok dagangannya sendiri aja? Gak ada yang bantuin?" tanya Naila sambil menunggu buburnya disajikan. Raka menunduk sedikit canggung. "Biasanya ibu bantuin, Mbak, tapi sekarang lagi sakit. Kalau begitu, Mas harus jaga kesehatan juga, jangan terlalu capek." Raka terdiam sejenak, ia jarang sekali mendengar orang memperhatikan kesehatannya. Kata-kata sederhana Naila seperti hujan di tengah padang gersang. Ia menatap Naila, ingin berterima kasih, tapi bibirnya hanya bisa bergetar. "Makasih, Mbak." Naila tersenyum, payung biru yang pernah ia gunakan untuk melindungi Raka, kini selalu ia bawa di tasnya. Entah kenapa, ia merasa benda itu menjadi penghubung tak kasat mata antara mereka. Namun, kabar kedekatan itu cepat menyebar. Beberapa mahasiswa kaya yang iri dengan Naila mulai berbisik-bisik, menertawakan kebiasaannya mampir ke gerobak bubur. "Masa calon arsitek keren, anak pengusaha besar, makannya bubur jalanan," ejek salah satu temannya. Naila hanya diam, tapi hatinya perih. Ia sadar perbedaan kelas sosial bukan sekadar angka di rekening, melainkan dinding tak kasat mata yang bisa melukai siapa saja yang mencoba melawannya. Sementara itu, Raka semakin sering bermimpi tentang masa depan. Malam-malamnya penuh bayangan. Bagaimana rasanya kalau bisa sekolah lagi? Bagaimana rasanya kalau bisa punya warung bubur yang lebih besar atau bahkan restoran? Namun setiap kali mimpi itu muncul, wajah ibunya yang sakit dan kenyataan dompet tipis selalu menariknya kembali ke bumi. Sampai suatu malam, ketika hujan kembali turun, Raka duduk di emperan kontrakan sambil melihat gerobaknya yang bocor di sana. Air merembes dari atap kontrakan, menetes ke tanah becek. Ia menggenggam payung biru yang sempat tertinggal di gerobaknya, payung milik Naila. Ia menatap benda itu lama, lalu bergumam lirih, "Apa aku berhak menyimpan ini, atau aku harus kembalikan besok?" Di sisi lain kota, Naila duduk di kamar luasnya yang penuh buku arsitektur, namun pikirannya tidak bisa fokus. Ia teringat wajah Raka yang basah kuyup di tengah hujan, teringat tangan kasarnya yang berusaha menahan gerobak, dan tatapan matanya yang penuh kelelahan. Payung biru, satu benda sederhana, kini menjadi jembatan antara dua dunia. Namun, badai rahasia mulai terbentuk. Pak Darmawan mendapat laporan lagi bahwa Naila semakin sering berhubungan dengan Raka. Malam itu, ia memanggil putrinya. "Naila, ayah dengar kamu sering mampir ke tukang bubur di perempatan jalan." Naila tercekat. "Iya ya, tapi cuma beli bubur." "Jangan bohong," suara Pak Darmawan meninggi. "Kamu itu calon penerus bisnis keluarga. Kamu gak boleh jatuh dalam pergaulan yang bikin malu." Naila menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Ayah, mereka juga manusia. Kenapa kita harus membeda-bedakan?" Pak Darmawan menampar pipinya. Ruangan itu membeku. Naila menatap ayahnya dengan mata basah, merasa hatinya remuk. Pak Darmawan menatapnya tajam. "Kamu harus ingat siapa dirimu, Naila. Jangan bikin saya kecewa." Malam itu, Naila menangis dalam diam. Sementara di sisi lain kota, Raka juga menangis tanpa suara di samping ibunya yang sakitan. Dua dunia berbeda, tapi duka mereka seakan sama. Dan sejak malam itu, takdir mulai menulis kisah baru. Payung biru bukan lagi sekadar peneduh hujan, melainkan simbol perlawanan hati melawan dinding yang memisahkan kemiskinan dan kekayaan. Pagi itu, langit masih berwarna abu-abu setelah hujan semalam. Jalanan becek, udara lembab, dan aroma tanah basah bercampur dengan bau kuah bubur yang mengepul dari panci gerobak Raka. Seperti biasa, ia sudah berdiri sejak subuh, menyiapkan dagangan sambil berusaha menutupi wajah lelahnya. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di saku celananya tersimpan sebuah payung biru kecil. Setiap kali ia melihat benda itu, jantungnya berdetak lebih cepat. Hatinya resah, haruskah ia mengembalikannya pada gadis itu atau membiarkan payung itu tetap bersamanya, seolah menjadi pengingat bahwa dunia tak selamanya kelam? Di kampus, Naila berusaha menjalani hari seperti biasa.
Teman-temannya sibuk membicarakan proyek arsitektur yang sedang mereka kerjakan. Ada yang menggambar gedung pencakar langit, ada yang merancang villa mewah di tepi pantai. Tapi di buku sketsa Naila hanya ada satu gambar, sebuah rumah sederhana dengan halaman kecil, pohon mangga di sampingnya, dan sebuah gerobak bubur di depan pagar. Seorang temannya menatap sketsa itu sambil mencibir. "Kok kayak gini, Nay? Kamu calon arsitek hebat, tapi gambar kamu kayak rumah orang kampung." Naila tersenyum, mencoba menutupi perasaannya. Arsitektur bukan cuma soal gedung mewah, kadang yang sederhana justru punya arti lebih besar. Namun di dalam hatinya, ia tahu persis siapa yang menginspirasi gambar itu. Sosok pemuda yang bahkan namanya saja ia baru tahu beberapa hari lalu, Raka. Pertemuan mereka semakin sering. Naila mulai berani mampir lebih lama di gerobak bubur. Kadang ia membantu Raka membungkus pesanan, kadang ia sekadar duduk sambil berbincang. Raka, meski masih kikuk, perlahan mulai membuka diri. Ia bercerita tentang ibunya yang sakit, tentang mimpinya ingin punya warung bubur kecil yang tetap ramai meski hujan turun. "Mbak Naila kan kuliah arsitektur ya?" tanya Raka suatu pagi. "Iya," jawab Naila sambil tersenyum. "Kenapa, Mas?" "Kalau suatu hari aku bisa bikin warung bubur, kira-kira Mbak bisa bantu gambarin desainnya nggak?" Pertanyaan itu sederhana, tapi Naila merasakan ada sesuatu yang menusuk dadanya. Raka tidak meminta uang, tidak meminta pertolongan besar. Ia hanya meminta mimpi. Sebuah mimpi kecil yang bagi kebanyakan orang mungkin sepele, tapi bagi Raka itu adalah segalanya. "Bisa, Mas," jawab Naila pelan. "Bahkan sekarang pun aku udah bikin gambarnya." Raka menoleh cepat, matanya berbinar. "Serius?" Naila mengangguk, lalu menunjukkan buku sketsanya. Raka melihatnya dengan mata berkaca-kaca. Warung kecil dengan gerobak bubur di depannya. Sederhana, tapi hangat. Bagi Raka, gambar itu lebih indah dari gedung tertinggi sekalipun. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Dari jauh, seseorang memperhatikan mereka dengan wajah masam. Dialah Randy, sepupu Naila yang diam-diam menaruh hati pada gadis itu. Randy adalah anak dari adik Pak Darmawan dan sejak kecil selalu dimanjakan. Ia kuliah di luar negeri, pulang ke Indonesia dengan gaya hidup mewah, dan kini mencoba mendekati Naila atas restu keluarganya. Saat melihat Naila tertawa bersama seorang tukang bubur, darahnya mendidih. Baginya, itu adalah penghinaan. Seorang gadis kaya sekelas Naila tidak pantas dekat dengan orang miskin, gumamnya dengan nada penuh amarah. Sore itu, ketika Raka mendorong gerobaknya pulang melewati gang sepi, tiba-tiba 3 orang pria menghampirinya. Mereka mengenakan pakaian rapi, tapi wajahnya penuh ejekan. Salah satunya adalah Randy. Ini si tukang bubur ya, yang sok-sokan deket sama Naila," kata Randy dengan senyum sinis. Raka terkejut, tapi berusaha tetap tenang. "Saya cuma jualan bubur, Mas, nggak lebih." "Jualan bubur, tapi berani deketin Naila. Kamu tahu nggak, dia itu calon arsitek dari keluarga kaya. Sementara kamu, siapa? Cuma tukang bubur." 2 orang lain tertawa keras. Raka mengepalkan tangan, menahan emosi. Hatinya panas, tapi ia tahu melawan hanya akan memperburuk keadaan. "Saya nggak pernah maksain apa-apa, Mas. Kalau Mbak Naila beli bubur saya, itu hak dia." Namun kalimat itu justru membuat Randy semakin marah. Ia mendorong gerobak Raka hingga hampir terbalik. Bubur tumpah, kuah panas mengenai kaki Raka, membuatnya meringis menahan sakit. "Jangan pernah deketin Naila lagi, ngerti? Kalau enggak, saya pastikan hidup kamu lebih susah dari sekarang." Raka terdiam, matanya basah, bukan hanya karena rasa sakit, tapi karena harga dirinya diinjak. Malam itu, Raka pulang dengan langkah gontai. Gerobaknya berantakan, sebagian bubur tumpah, dan penghasilannya jauh berkurang. Di kontrakan, ibunya menatapnya cemas. "Kenapa buburnya nggak habis terjual, Nak?" Raka tersenyum paksa. "Nggak apa-apa, Bu, besok laku lagi." Namun setelah ibunya tertidur, Raka menangis sendirian. Ia menatap payung biru yang tergantung di sudut ruangan. Payung itu seakan menjadi saksi bisu penderitaannya. Ia bergumam, "Apa aku salah, Tuhan? Apa aku nggak pantas punya mimpi? Nggak pantas dekat dengan orang seperti dia?" Di sisi lain kota, Naila juga menangis malam itu. Setelah kejadian pertengkaran dengan ayahnya, ia merasa semakin tertekan. Ia ingin bebas, ingin memilih jalannya sendiri, tapi dinding yang dibangun keluarganya terlalu tinggi.
Ia menatap sketsa rumah kecilnya, lalu menuliskan sebuah catatan kecil di samping gambar itu, untuk seseorang yang mengajarkan aku arti sederhana. Esok paginya, Naila datang ke gerobak Raka seperti biasa. Tapi ia terkejut melihat gerobaknya rusak, catnya tergores, dan Raka tampak lebih lelah dari biasanya. "Mas, apa yang terjadi?" tanya Naila cemas. Raka menggeleng cepat, berusaha menutupi. "Nggak apa-apa mbak, gerobaknya emang udah tua." Namun Naila tidak mudah percaya. Ia melihat ada luka di tangan Raka, bekas terkena kuah panas. Ia merasa hatinya diremas. "Mas, jangan bohong, ada yang gangguin ya?" Raka terdiam, air matanya hampir jatuh, tapi ia buru-buru menunduk. "Saya nggak apa-apa mbak, asal ibu saya sehat, saya kuat kok." Naila menggigit bibirnya, menahan perasaan yang meledak di dalam dada. Ia ingin berteriak, ingin melawan semua dinding yang memisahkan mereka. Tapi ia tahu dunia tidak akan berpihak begitu saja. Dan pagi itu, di bawah langit yang mendung, mereka berdua hanya bisa saling menatap dalam diam. Luka di hati mereka sama, meski berasal dari dunia yang berbeda. Namun, badai besar sedang menunggu. Pak Darmawan sudah merencanakan sesuatu yang bisa memisahkan Raka dan Naila untuk selamanya. Dan rencana itu akan segera dilaksanakan. Pagi itu, matahari bersinar terik, namun hati Raka terasa gelap. Gerobaknya masih tampak rusak, bekas goresan keras belum sempat ia perbaiki. Tangan kirinya perih karena luka bakar kecil akibat kuah panas yang tumpah saat Randy dan teman-temannya berulah. Tapi seperti biasa, ia tetap mendorong gerobaknya ke perempatan jalan, mencoba mengusir kesedihan dengan bekerja. Naila datang lebih pagi dari biasanya. Wajahnya tampak murung, ada lingkar hitam di bawah matanya, tanda ia tidak tidur semalaman. Ia langsung melihat luka di tangan Raka. "Mas, ini parah banget, kenapa nggak berobat?" Raka menunduk, menyembunyikan tangannya di balik kain lap. "Saya nggak apa-apa mbak, cuma lecet sedikit." Naila menggeleng, air matanya jatuh. "Mas, jangan pura-pura kuat. Saya tahu ini bukan sekadar lecet. Siapa yang bikin Mas kayak gini?" Raka terdiam. Dalam dirinya berkecamuk rasa marah, malu, dan takut. Ia tidak ingin Naila semakin terbebani. "Mbak, saya nggak mau Mbak ikut campur. Dunia kita beda. Saya cuma tukang bubur." Kata-kata itu menusuk hati Naila. Ia menggenggam erat buku sketsanya, berusaha menahan tangis. "Mas, saya nggak peduli dunia kita beda. Saya cuma peduli sama Mas." Namun sebelum Raka sempat menjawab, sebuah mobil hitam mewah berhenti di dekat mereka. Dari dalam, turun dua pria berbadan besar dengan jas rapi. Salah satunya mendekati Naila. "Nona, Tuan Darmawan minta Nona pulang sekarang." Naila terkejut. "Apa? Ayah yang nyuruh?" Pria itu mengangguk. "Iya, dan beliau juga berpesan jangan pernah lagi mampir ke sini." Raka membeku, hatinya tercekat mendengar kalimat itu. Ia tahu dinding besar yang selama ini ia takutkan kini benar-benar muncul di hadapannya. Di rumah megah keluarga Darmawan, suasana tegang. Naila berdiri di ruang tamu dengan wajah penuh amarah, sementara ayahnya duduk tenang di kursi empuk. "Ayah nggak bisa larang Naila seenaknya, Mas Raka nggak salah apa-apa." Naila meninggikan suara. Pak Darmawan menatapnya tajam. "Kamu itu anak saya, Naila. Saya sudah susah payah membesarkan kamu, memberi pendidikan terbaik, masa depan terjamin. Dan sekarang kamu mau hancurkan semuanya demi seorang tukang bubur?" Air mata Naila jatuh deras. Dia memang tukang bubur ya, tapi dia punya hati yang lebih kaya dari siapapun. Pak Darmawan berdiri, menghampiri Naila dengan wajah marah. "Hati nggak bisa beli rumah, Naila. Hati nggak bisa kasih kamu masa depan yang layak. Ingat, kamu itu darah keluarga Darmawan. Kamu nggak pantas jatuh ke dalam lumpur." Kata-kata itu menusuk Naila seperti pisau, tapi ia tidak menyerah. Kalau ayah pikir kekayaan bisa bikin bahagia, ayah salah. Saya lebih bahagia ngobrol di pinggir jalan sama Mas Raka daripada duduk di meja makan mewah ini sendirian. Pak Darmawan terdiam sejenak, urat di pelipisnya menonjol. "Baiklah, kalau kamu masih keras kepala, ayah akan tunjukkan siapa sebenarnya pemuda itu." Hari berikutnya, dua orang suruhan Pak Darmawan mendatangi kontrakan Raka. Mereka pura-pura menjadi petugas dari kelurahan, membawa selembar kertas.
Maaf, rumah ini akan segera digusur. Tanah ini sudah dibeli perusahaan. Raka terkejut. Apa? Tapi kami cuma ngontrak di sini. Tuan tanahnya yang punya. Salah satu pria itu tersenyum sinis. Ya, tuan tanahnya sudah menjual semua lahan ini ke perusahaan milik Pak Darmawan. Kalian harus pindah dalam seminggu. Darah Raka mendidih. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah cara halus Pak Darmawan untuk menyingkirkannya. Ia memandang ibunya yang sedang terbaring lemah, tubuhnya gemetar. Kalau kami pindah, kami harus tinggal di mana? Pria itu hanya mengangkat bahu. Itu urusan kalian. Yang jelas, minggu depan tempat ini sudah harus kosong. Malamnya, Raka duduk di samping ibunya yang tertidur. Wajahnya murung, matanya kosong. Sang ibu yang lemah menatapnya pelan. "Rak, ada apa? Kenapa kamu murung?" Raka menggenggam tangan ibunya. Suaranya bergetar. "Bu, kita harus pindah. Kontrakan ini mau digusur." Air mata ibunya jatuh. "Lalu, kita harus kemana, Nak?" Raka terdiam. Ia ingin berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja, tapi lidahnya keluar. Ia merasa dunia semakin menekannya, menutup semua jalan. Di sisi lain, Naila mendapat kabar dari teman dekatnya bahwa kontrakan tempat Raka tinggal akan digusur. Ia langsung sadar siapa dalangnya, ayahnya sendiri. Malam itu, Naila memberanikan diri menemui Raka di kontrakannya. Ia membawa beberapa kantong plastik berisi obat-obatan untuk ibu Raka. "Mas," panggil Naila lirih. Raka terkejut melihatnya. "Mbak, kenapa datang ke sini? Kalau ayah Mbak tahu?" "Saya nggak peduli," potong Naila cepat. Air matanya jatuh. "Mas, saya tahu kontrakan ini mau digusur. Itu pasti ulah ayah saya. Tapi, Mas jangan menyerah ya. Saya ada di pihak Mas." Raka menatap Naila dengan mata basah. Ia ingin marah, ingin menyalahkan, tapi ketika melihat ketulusan di wajah gadis itu, amarahnya luluh. "Mbak, dunia kita terlalu beda. Saya takut Mbak nanti terluka." Naila menggenggam tangan Raka erat. "Kalaupun saya terluka, biarlah. Lebih baik saya terluka bersama Mas daripada hidup nyaman tapi hampa." Namun di luar kontrakan, seseorang sedang memperhatikan mereka dalam diam. Randy, dengan wajah penuh amarah, menggenggam ponselnya. Ia mengambil beberapa foto mereka yang sedang bergenggaman tangan. "Bagus, sekarang aku punya bukti," gumamnya dingin. Foto itu segera ia kirimkan ke Pak Darmawan, dan malam itu juga badai besar benar-benar mulai pecah. Di rumah megah keluarga Darmawan, Naila dipanggil ke ruang kerja ayahnya. Wajah Pak Darmawan merah padam, tangannya menghantam meja keras. "Naila, kamu berani sekali. Sudah ayah bilang jangan temui dia lagi, tapi kamu malah makin dekat." Naila terkejut. "Apa? Ayah dari mana tahu?" Pak Darmawan melempar ponselnya ke meja. Foto-foto Naila dan Raka terpampang jelas. Naila terdiam, tubuhnya gemetar. "Naila," suara ayahnya bergetar penuh amarah. "Mulai malam ini, kamu tidak boleh keluar rumah lagi. Semua urusan kuliah ayah yang atur. Kamu hanya boleh pergi dengan supir, dan jangan harap bisa bertemu pemuda itu lagi." Air mata Naila jatuh deras. Ia merasa seperti burung yang dipaksa masuk ke dalam sangkar emas. Sementara itu, Raka duduk di samping ibunya yang tertidur. Ia memandangi payung biru di sudut ruangan. Hatinya hancur, tapi ada api kecil yang mulai menyala. "Kalau dunia terus menekan, mungkin aku harus belajar melawan," gumamnya pelan. Dan malam itu, di dua dunia berbeda, Naila menangis dalam kesepian, sementara Raka mulai menumbuhkan tekad. Dinding yang memisahkan mereka semakin tinggi, tapi hati keduanya semakin erat terikat. Malam itu hujan turun deras. Raka duduk di sudut kontrakan sempit, menatap atap bocor yang meneteskan air satu demi satu ke lantai tanah. Gerobaknya terparkir di pojok ruangan, catnya mengelupas, rodanya miring. Ia merasa hidupnya perlahan hancur. Tapi setiap kali pikirannya ingin menyerah, ia menatap wajah ibunya yang terlelap dengan napas berat. Dari situlah ia menemukan alasan untuk bertahan. Di sudut lain, payung biru tergantung di dinding. Setiap kali matanya tertuju ke sana, hatinya bergetar. Itu bukan sekedar payung, melainkan simbol harapan,
simbol seseorang yang datang dari dunia berbeda, namun membuatnya merasa hidup kembali. Sementara itu, di rumah megah keluarga Darmawan, Naila duduk di kamarnya. Pintu kamar terkunci dari luar, membuatnya seperti tahanan. Buku-buku arsitektur berserakan di meja, tapi tak satu pun bisa ia sentuh. Pikirannya hanya tertuju pada Raka. Air matanya jatuh di atas kertas sketsa yang ia buat. Sketsa itu menggambarkan rumah kecil dengan pagar sederhana, dan di depannya ada seorang pemuda yang tersenyum sambil mendorong gerobak bubur. "Mas Raka," bisiknya lirih, "bagaimana keadaanmu sekarang?" Tiba-tiba ponselnya berbunyi, pesan dari nomor tak dikenal masuk. "Nona Naila, kalau ingin tahu kabar Mas Raka, besok pagi datanglah ke perempatan jalan, tapi jangan bilang siapapun." Naila menggenggam ponselnya erat. Ia tahu itu beresiko, tapi hatinya terlalu rindu. Esok paginya, hujan masih menyisakan gerimis. Raka membuka gerobaknya dengan sisa tenaga. Meski tubuhnya lemah, ia tetap memaksa diri. Pelanggan mulai datang, membeli bubur satu demi satu, tapi hasilnya tetap jauh dari cukup. Saat ia hampir menutup lapaknya, Naila muncul dengan wajah lelah tapi penuh semangat. Ia berlari kecil mendekati gerobak, menenteng payung biru yang kini selalu ia bawa. "Mas," panggilnya sambil tersenyum. Raka terkejut, matanya langsung berkaca-kaca. "Mbak, kenapa kesini? Kalau ayah Mbak tahu, saya nggak peduli," potong Naila cepat. "Saya nggak tahan lagi dikurung di rumah. Saya cuma mau lihat Mas." Hati Raka bergetar hebat. Tapi sebelum ia bisa bicara, Naila menaruh sesuatu di meja gerobaknya. Sebuah kotak kecil berisi obat-obatan. "Ini untuk Ibu Mas, saya tahu beliau butuh. Tolong jangan nolak," kata Naila dengan suara bergetar. Raka menunduk, tangannya gemetar, air matanya jatuh ke atas kotak itu. "Mbak, kenapa peduli sama orang kayak saya? Saya nggak bisa kasih apa-apa." Naila menatapnya dalam-dalam. "Mas, saya nggak butuh apa-apa, saya cuma butuh Mas tetap kuat." Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, sebuah mobil hitam berhenti. Randy turun dengan wajah penuh amarah, diikuti dua pria berbadan besar. "Naila, apa yang kamu lakukan di sini?" teriak Randy. Naila terkejut, tubuhnya gemetar. "Randy, jangan ikut campur." Randy menghampiri Raka, menatapnya dengan mata penuh kebencian. "Kamu nggak ngerti ya, kamu cuma tukang bubur miskin, kamu nggak pantas dekat sama Naila." Raka mengepalkan tangan, hatinya terbakar, tapi ia mencoba menahan diri. "Saya nggak pernah maksain apa-apa, Naila datang sendiri." Randy mendorong dada Raka keras, hingga ia hampir jatuh menimpa gerobaknya. Bubur tumpah ke jalan, membuat pelanggan yang masih ada di sana menjerit kaget. "Kamu pikir kamu siapa?" teriak Randy. "Kalau kamu berani muncul lagi di depan Naila, saya pastikan kamu nggak bisa jualan lagi di kota ini." Naila menangis, mencoba menahan Randy, tapi Randy tak peduli. Ia memberi isyarat pada dua pria besar itu. Mereka mendekat, bersiap menghajar Raka. Namun sesuatu dalam diri Raka meledak. Selama ini ia selalu diam, selalu menerima takdir dengan pasrah. Tapi kali ini, ketika harga dirinya diinjak, ketika ibunya dan Naila ikut terancam, ia tak bisa lagi hanya membisu. Dengan sisa tenaga, Raka berdiri tegak, matanya tajam, suaranya bergetar penuh emosi. "Saya memang miskin, saya cuma tukang bubur, tapi saya juga manusia, saya punya harga diri, saya punya hak untuk bermimpi, dan saya punya hak untuk dicintai." Kalimat itu membuat semua orang di sekitar terdiam, bahkan Naila terisak, hatinya bergetar mendengar keberanian itu. Randy mengepalkan tinjunya, wajahnya merah padam. "Berani kamu melawan aku?"
Ia mengayunkan pukulan, tapi Raka menangkis dengan nekat. Mereka berdua terlibat perkelahian singkat di tengah jalan, disaksikan orang-orang yang berkerumun. Gerobak bubur terguling, panci pecah, bubur berserakan di aspal. Naila menjerit histeris, berusaha melerai, tapi tubuhnya ditahan oleh dua pria besar. "Lepaskan aku, jangan sakiti dia." Akhirnya polisi datang setelah mendengar keributan. Orang-orang melaporkan perkelahian itu. Randy dengan kekuasaan dan uangnya segera memutar balik keadaan. "Pak polisi, orang ini yang mulai. Dia mencoba menyerang saya," katanya sambil menunjuk Raka. Raka terengah-engah, wajahnya lebam, tubuhnya penuh luka. Ia ingin membela diri, tapi suaranya kalah oleh pengaruh keluarga Darmawan. Polisi menatapnya dengan curiga. "Mas, ikut ke kantor sebentar, kita harus klarifikasi," kata salah satu polisi. Naila berteriak, "Tidak, dia tidak bersalah, yang mulai itu Randy." Tapi suaranya tak digubris. Polisi tetap membawa Raka dengan tangan terborgol. Di kantor polisi, Raka duduk lemah di bangku besi. Hatinya hancur. Ia merasa semua perjuangannya sia-sia. Dalam kepalanya hanya wajah ibunya yang sakit terbaring sendiri di kontrakan. Siapa yang akan menjaganya? Sementara itu, Naila memohon pada ayahnya untuk membebaskan Raka. Tapi Pak Darmawan justru berkata dingin, "Bagus, biar dia kapok, biar dia tahu diri." Air matanya Naila mengalir deras. Ayah kejam, ayah tega menghancurkan hidup orang yang bahkan gak salah apa-apa. Pak Darmawan menatapnya tajam. "Ini semua demi masa depanmu, Naila. Kamu akan berterima kasih suatu hari nanti." Di dalam sel, Raka menatap payung biru yang berhasil ia selamatkan dari keributan. Ia menggenggamnya erat, seolah itu satu-satunya alasan ia masih hidup. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Kalau dunia menutup semua jalan, mungkin aku harus menciptakan jalanku sendiri." Dan malam itu, di balik jeruji besi, lahirlah tekad baru dalam diri Raka. Tekad untuk bangkit, bukan hanya demi dirinya, tapi juga demi gadis yang berani menentang keluarganya demi dia. Namun ia tidak tahu, badai yang lebih besar masih menunggunya. Suara rantai besi beradu terdengar nyaring ketika pintu sel ditutup. Raka duduk di lantai dingin, punggungnya bersandar pada tembok lembab yang berlumut. Nafasnya masih terengah, luka di wajahnya terasa perih dan tangan kirinya bergetar. Di sampingnya hanya ada sehelai tikar tipis yang tak cukup untuk mengusir dingin malam. Matanya menatap kosong. Ia teringat ibunya yang sakit, teringat buburnya yang tumpah di jalan, teringat Naila yang berteriak memohon agar ia dibebaskan. Semua itu bercampur menjadi satu gumpalan sesak di dada. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Aku cuma pengen hidup tenang, kenapa segalanya jadi begini?" gumamnya lirih, suara nyaris tenggelam dalam sunyi. Di sudut sel, seorang tahanan tua memperhatikannya. Lelaki itu mendekat, wajahnya penuh keriput, rambutnya putih kotor. "Nak, dunia ini memang keras. Kalau kamu cuma diam, orang kaya akan selalu injak kamu. Tapi kalau kamu berani berdiri, mereka juga takut." Raka menoleh, matanya basah. "Tapi saya cuma tukang bubur, apa bisa melawan orang sekuat mereka?" Tahanan tua itu tersenyum tipis. "Nak, kekuatan bukan di dompet, kekuatan ada di hati. Kalau hatimu yakin, dunia bisa kamu guncang." Kata-kata itu menusuk hati Raka. Untuk pertama kalinya, ada yang membuatnya sadar bahwa dirinya tidak boleh terus menjadi korban. Sementara itu, di rumah mewah keluarga Darmawan, Naila mengurung diri di kamar. Ia menangis sejadi-jadinya. Foto Raka yang ia ambil diam-diam dari gerobak tersimpan di buku sketsanya. Ia mengusap wajah di foto itu dengan jari gemetar. "Mas, maaf karena aku kamu jadi begini." Ia tak bisa tinggal diam. Malam itu juga, Naila nekat keluar rumah lewat jendela kamar belakang. Ia membawa payung biru, sketsa, dan sejumlah uang yang ia simpan sendiri. Di kantor polisi, Naila memohon kepada petugas, "Tak, tolong bebaskan dia. Dia nggak bersalah. Semua ini cuma fitnah."
Namun petugas hanya menggeleng. "Maaf Nona, laporan dari keluarga besar Darmawan lebih kuat. Kami nggak bisa begitu saja melepasnya." Naila meremas jemarinya sendiri. "Tapi saya anak Pak Darmawan, saya bisa bersaksi bahwa Raka nggak salah." Petugas itu menatapnya ragu, lalu berkata pelan, "Nona, terkadang kesaksian keluarga sendiri justru tidak bisa dipakai, apalagi kalau yang dilawan adalah kekuasaan sebesar ayah Anda." Kata-kata itu membuat Naila gemetar. Ia sadar bahkan posisinya sebagai anak orang kaya tidak bisa menolong Raka. Justru ayahnya lah sumber masalahnya. Malam semakin larut, Raka meringkuk di tikar tipis, menatap payung biru yang ia peluk erat. Di kepalanya suara ibunya terus terngiang. "Jangan pernah berharap nak, Allah itu adil." Air matanya kembali jatuh. "Bu, maaf, aku nggak bisa jagain ibu, aku gagal." Namun tiba-tiba suara lirih terdengar dari luar jeruji. "Mas?" Raka terkejut. Ia bangkit, menatap ke arah suara itu. Dan di sana berdiri Naila, wajahnya penuh air mata, tangannya menggenggam jeruji besi erat-erat. "Naila, kenapa kamu kesini? Ini berbahaya," suara Raka bergetar. Naila menangis semakin keras. "Aku nggak peduli, aku nggak tahan lihat Mas diperlakukan kayak gini. Semua ini salah ayahku, bukan salah Mas." Raka ingin menyentuh wajahnya, tapi jeruji besi menghalangi. Ia hanya bisa meraih jemari Naila lewat celah kecil di antara besi. Sentuhan itu singkat, tapi membuat dada mereka sama-sama bergetar. "Naila, aku nggak apa-apa, aku kuat," bisik Raka. "Tidak Mas, kamu nggak harus kuat sendirian. Aku ada di sini. Aku janji, aku akan berjuang sampai Mas bebas," jawab Naila dengan suara tegas meski matanya banjir air mata. Tiba-tiba langkah kaki terdengar mendekat. Seorang petugas muncul, wajahnya kaget melihat Naila di sana. "Nona Naila, apa yang Anda lakukan di sini? Cepat pulang, kalau Tuan Darmawan tahu." Naila buru-buru menyeka air matanya. "Pak, tolong jaga Mas Raka, dia nggak bersalah." Petugas itu hanya menghela nafas panjang. Ia tahu gadis itu tulus, namun hukum bukan di tangannya. Keesokan harinya, berita tentang perkelahian Raka dengan Randy menyebar luas. Media lokal menulis headline besar, "Tukang bubur nekat menyerang pewaris keluarga pengusaha properti." Masyarakat mulai berbisik-bisik, ada yang mengutuk Raka, menganggapnya hanya orang miskin yang iri pada orang kaya. Ada juga yang diam-diam simpati, merasa kasihan pada pemuda yang hanya ingin bertahan hidup. Di kampus, Naila menjadi bahan gosip. Teman-temannya menatapnya sinis. "Masa kamu jatuh cinta sama tukang bubur? Itu memalukan, Nay." Naila hanya diam, tapi hatinya perih. Ia tahu semua orang menentangnya, tapi ia juga tahu hatinya tak bisa bohong. Sementara itu di sel tahanan, Raka mendapat kabar buruk. Seorang petugas memberitahu bahwa ibunya jatuh pingsan di kontrakan. "Ibu saya," Raka langsung panik. "Pak, saya harus pulang. Tolong izinkan saya lihat ibu saya sekali aja." Namun petugas hanya bisa menggeleng. "Maaf, prosedurnya nggak bisa begitu." Raka jatuh berlutut, air matanya membanjir. "Pak, tolong Pak, saya mohon." Tangisnya menggema di dalam sel. Malam itu, ia merasa benar-benar hancur. Dunia seolah menutup semua jalan, menyiksa dirinya tanpa henti. Di rumah sakit, Naila berlari-lari mencari ruang rawat. Ia mendapat kabar dari tetangga bahwa ibu Raka dibawa ke rumah sakit dengan kondisi kritis. Ia langsung meninggalkan kuliahnya dan berlari ke sana. Di ruang perawatan, ia melihat seorang perempuan kurus terbaring lemah dengan oksigen di hidungnya. Air mata Naila langsung jatuh. Ia duduk di samping ranjang, menggenggam tangan wanita itu. "Bu, ini Naila. Saya janji akan jagain Mas Raka. Tolong ibu kuat ya, Bu." Wanita itu membuka mata dengan lemah. Senyum tipis muncul di wajahnya. "Kamu, Naila, terima kasih sudah ada di samping anak saya." Air mata Naila makin deras. Ia sadar hidup dan mati kini menjadi taruhan. Di dalam sel, Raka bermimpi. Ia melihat dirinya kecil lagi, berlari-lari di sawah bersama ayahnya. Tapi tiba-tiba sawah itu runtuh, berubah jadi jeruji besi.
Ia terbangun dengan teriakan keras, keringat dingin membasahi tubuhnya. "Naila," bisiknya lirih, menatap payung biru yang masih ia peluk. Hari-hari berikutnya menjadi ujian terberat. Naila berjuang mati-matian membebaskan Raka. Ia mendatangi pengacara, meminta bantuan, bahkan berani melawan ayahnya di meja makan. "Ayah, bebaskan dia. Kalau ayah tetap tahan Raka, ayah bukan hanya menghancurkan hidup dia, tapi juga menghancurkan aku." Pak Darmawan menatapnya dengan marah. "Kalau kamu masih keras kepala, Naila, ayah akan kirim kamu kuliah ke luar negeri, biar kamu gak pernah ketemu dia lagi." Kata-kata itu membuat Naila tercekat. Ia sadar waktunya tidak banyak. Jika ia tidak bertindak cepat, ia benar-benar akan dipisahkan dari Raka selamanya. Dan malam itu, di balik jeruji besi, Raka berlutut, menatap langit-langit sel yang lembab. Suaranya lirih, penuh keputusasaan bercampur doa. "Ya Allah, kalau memang jalan ini terlalu berat untukku, ambil saja nyawaku. Tapi kalau Engkau masih memberiku kesempatan, tolong kuatkan aku, biar aku bisa melindungi ibu dan Naila." Air matanya jatuh, menetes ke lantai dingin. Ia tidak tahu, di luar sana, Naila juga sedang menangis dengan doa yang sama. Dua hati dari dua dunia berbeda, sama-sama terluka, tapi masih saling menggenggam lewat doa. Dan di kejauhan, badai yang lebih besar sedang menunggu untuk menghantam mereka. Malam itu, kota diguyur hujan deras. Jalanan sepi, hanya lampu jalan yang redup memantulkan genangan air. Di balik jeruji besi, Raka duduk termenung. Tubuhnya gemetar karena dingin. Ia masih menggenggam payung biru yang menjadi satu-satunya cahaya kecil dalam gelapnya hidup. Sudah seminggu ia mendekam di sel. Setiap hari hanya mendengar kabar buruk. Ibunya masih kritis, dagangannya hancur, dan nama baiknya dicap sebagai preman tukang bubur oleh media. Dunia seolah benar-benar ingin menghancurkannya. Tapi malam itu berbeda. Petugas tiba-tiba datang membuka pintu sel. "Raka, ada seseorang yang menunggu kamu. Kamu diizinkan keluar sebentar." Raka terkejut. Siapa yang mau menemuinya di malam hujan begini? Dengan langkah lemah, ia berjalan ke ruang kunjungan. Di sana, berdiri Naila dengan wajah basah oleh air hujan. Matanya sembab, rambutnya berantakan, tapi senyumnya tetap hangat. "Mas," panggilnya lirih. Raka tercekat. "Naila, kenapa kamu kesini lagi? Bukannya ayahmu?" "Aku nggak peduli ayahku," potong Naila cepat, air matanya bercampur dengan hujan. "Aku cuma peduli sama kamu, Mas. Aku janji, aku nggak akan ninggalin kamu, apapun yang terjadi." Raka menunduk, suaranya bergetar. "Naila, dunia kita terlalu beda. Kamu anak orang kaya, punya masa depan cerah. Sementara aku bahkan gak bisa jaga ibuku sendiri." Naila mendekat, menggenggam tangan Raka erat. "Mas, dengar aku baik-baik. Aku gak butuh kekayaan, aku gak butuh nama besar. Aku cuma butuh hidup sederhana, asal ada Mas di sampingku." Air mata Raka jatuh deras. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dicintai tanpa syarat. Namun kebahagiaan singkat itu kembali terancam. Pintu ruang kunjungan terbuka keras. Pak Darmawan masuk bersama Randy dan beberapa pengawal. Wajahnya merah padam, penuh amarah. "Naila, apa yang kamu lakukan di sini? Ayah sudah bilang, jauhi pemuda ini," teriaknya. Naila berdiri di depan Raka, melindunginya dengan tubuhnya. "Tidak ayah, aku gak akan pergi, aku cinta sama dia." Ruangan itu membeku, kata-kata itu bagai petir di telinga semua orang. Randy menggertakkan gigi, wajahnya dipenuhi kebencian. "Cinta, kamu cinta sama tukang bubur ini," bentak Pak Darmawan. Naila menatap ayahnya dengan mata penuh air mata, tapi suaranya tegas. "Iya ayah, aku cinta sama Raka, dan aku gak akan biarin siapapun menghancurkan dia." Pak Darmawan terdiam sejenak, matanya penuh amarah, tapi di balik itu ada ketakutan kehilangan kontrol atas anaknya. Ia menghela napas panjang, lalu berkata dingin, "Baiklah, kalau kamu memilih dia, mulai detik ini, kamu bukan lagi anakku." Naila membeku, kata-kata itu menusuk hatinya lebih dalam dari pisau manapun. Air matanya jatuh deras. "Ayah."
Tapi Pak Darmawan berbalik, melangkah keluar tanpa menolak lagi. Randy mengejarnya dengan wajah murka. Keheningan menyelimuti ruangan. Raka menatap Naila dengan hati yang remuk. "Naila, kamu gak seharusnya kehilangan keluargamu gara-gara aku." Naila menolak, senyumnya gitir meski air matanya masih mengalir. "Mas, keluargaku boleh membuang aku, tapi selama aku masih punya Mas, aku punya rumah." Raka tak bisa menahan tangis. Ia memeluk Naila erat-erat dari balik jeruji. Pelukan itu penuh luka, tapi juga penuh cinta. Keesokan harinya, sebuah keajaiban kecil datang. Media mulai memberitakan sisi lain dari kasus Raka. Beberapa saksi mata berani bicara bahwa sebenarnya Randy lah yang memulai perkelahian. Perlahan, opini publik berubah. Banyak orang kecil simpati pada Raka, menganggapnya simbol keberanian melawan kesombongan orang kaya. Tekanan publik membuat pihak berwenang tak bisa lagi menutup mata. Raka akhirnya dibebaskan dengan status tidak bersalah. Saat keluar dari kantor polisi, ia disambut oleh Naila yang berlari menghampirinya dengan payung biru terbuka di tangannya. "Mas," Naila langsung memeluknya. Raka menutup mata, merasakan hangat tubuh gadis itu. Hujan turun deras, tapi mereka tidak peduli. Dunia boleh menolak, tapi hati mereka tetap bersatu. Namun perjuangan belum selesai. Kontrakan tempat Raka tinggal sudah benar-benar digusur. Ibunya masih dirawat di rumah sakit dengan kondisi kritis. Di bangsal rumah sakit, Raka duduk di samping ibunya. Tangannya menggenggam erat jemari kurus yang semakin lemah. "Bu, maaf, aku gagal jaga ibu." Ibunya membuka mata perlahan, senyum tipis muncul. "Rak, kamu gak gagal, kamu sudah berjuang, lebih dari yang ibu bayangkan." Air mata Raka jatuh deras. Naila berdiri di sampingnya, menggenggam bahunya. Dengan suara lemah, ibunya berbisik, "Jangan takut miskin, Nak. Yang penting hati kamu tetap kaya, dengan cinta, dengan sabar, dengan iman. Jangan lepaskan gadis ini, dia cahaya kamu." Dan dengan kata-kata itu, ibunya menghembuskan napas terakhir. Raka menjerit dalam tangis, tubuhnya bergetar hebat. Naila memeluknya erat, ikut menangis. Malam itu, dunia Raka runtuh. Tapi di tengah runtuhan itu, ada Naila yang tetap berdiri di sampingnya. Hari-hari setelah pemakaman menjadi ujian baru. Raka benar-benar sendirian, tanpa ibu, tanpa rumah. Tapi ia tidak lagi merasa hampa. Naila selalu ada, memberi semangat, memberi yakinan. "Mas," kata Naila suatu sore sambil membuka buku sketsanya, "aku punya ide, aku akan merancang warung bubur buat Mas. Sederhana tapi indah, biar mimpi Mas jadi nyata." Raka menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi kita nggak punya apa-apa, Naila, semua hilang." Naila tersenyum kecil, "Kita punya cinta, dan dari situ kita bisa bangun segalanya." Waktu pun berlalu, dengan bantuan beberapa tetangga yang simpati, serta sumbangan kecil dari masyarakat yang mendukungnya, Raka berhasil membangun kembali gerobaknya. Tidak lagi berkarat, tapi dicat biru, sama seperti payung yang selalu melindungi mereka. Naila membantu dengan sketsa desain sederhana, sebuah kios kecil dengan bangku kayu, cukup untuk beberapa orang duduk. Di atasnya ada papan nama, "Bubur Ayam Payung Biru." Hari pertama buka, pelanggan berdatangan, bukan hanya karena buburnya enak, tapi juga karena kisah di baliknya. Raka menjadi simbol perjuangan orang kecil yang berani melawan ketidakadilan. Dan di sampingnya, Naila selalu ada, dengan senyum yang menenangkan. Meski keluarganya menolak, ia tidak menyesal. Suatu malam, setelah kios mereka tutup, Raka duduk bersama Naila di bangku kayu. Angin malam berhembus lembut, langit penuh bintang. "Naila," suara Raka lirih. "Iya, Mas, terima kasih. Kamu sudah berkorban banyak untuk aku. Kamu kehilangan keluargamu demi orang miskin kayak aku." Naila menolak, menatapnya dalam-dalam. "Mas, aku nggak kehilangan apa-apa. Justru aku menemukan segalanya saat aku menemukan kamu." Air mata Raka jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena syukur. Ia menggenggam tangan Naila erat, lalu berkata,
Kalau begitu, mulai malam ini, apapun yang terjadi, aku janji gak akan pernah ninggalin kamu, sampai kapanpun. Naila tersenyum, air matanya ikut jatuh, sampai kapanpun. Dan di bawah langit malam itu, dua hati dari dua dunia berbeda akhirnya menyatu. Bukan karena harta, bukan karena nama, tapi karena cinta yang berani melawan segalanya. Payung biru tetap tergantung di kios kecil mereka, menjadi saksi bisu perjalanan cinta antara seorang tukang bubur miskin dan seorang gadis calon arsitek kaya.